Jadi tamu saya ini yang tadinya seorang magician, kemudian beranjak jadi seorang presenter, sekarang jadi ahli kesehatan, udah jadi pengusaha aplikasi yang ada di Android sama iPhone. Nah sekarang banyak lagi hal yang lain yang akan dikerjakan. Nah sekarang saya mau tanya nih, misalnya ada orang bertanya mau konsultasi mengenai OCD sama Dedi, bisa? Bayar loh. Ya, tapi bisa, ya bayar, tapi bisa. Enggak sih, nggak bayar. Kita punya websitenya www.readyforfit.com dan tadi Coki juga ngomong sama saya bagus banget bahwa sebelum menjalankan diet apapun termasuk OCD, tolong dibaca dulu, tolong masuk ke forumnya dulu, tolong benar-benar diteliti. Di buku saya juga saya bilang bahwa hubungi dokter dulu sebelum, karena semua diet itu bisa berbahaya kalau tidak dijalankan dengan benar. Gitu. Oh gitu. Jadi ada forumnya di website saya, di situ pun ada dokter yang ada di forum. Dokter ada ya? Ada dokter. Kalau pengacara ada pengacara? Wah, pengacara mas sekarang sepatunya bilang nancip-nancip. Ini ngomongin di pekerjaan dia ada pengacara apa enggak, kok jadi ke hal lain gitu ya? Mungkin terlalu akrab dengan pengacara. Bro Ari, jangan lupa tadi benar yang Mas Dedi sampaikan bahwa sekali lagi kita perlu mempelajari dulu, konsultasikan. Ini OCD kan bisa dikatakan bukan hal baru sebenarnya. Mas Dedi sendiri dia mengadaptasi kan. Tapi begitu masuk ke Indonesia menyampaikan dengan cara yang berbeda. This is intermittent fasting di luar. Jadi tolong di-compare aja, jangan masyarakat harus cerdas gitu. Kalau dapat ilmu baru, ini benar nggak cocok buat saya? Tanyakan ahlinya, itu penting. Saya boleh menambahkan sedikit di sini, dari tadi Mas Dedi bilang bahwa apa yang saya lakukan dietnya itu ekstrim buat dia. Buat saya, OCD ekstrim, karena saya nggak bisa nggak sarapan. Saya nggak bisa nahan diri 14 jam untuk puasa, kecuali memang diharuskan untuk puasa ibadah. Nah, jadi saya apresiasi, saya salut pada orang yang bisa menaklukkan atau sampai menembus dari batas kemampuan dia. Dan dia taat, dia setia di situ, dia konsisten. Pasti ada hasil. Nah ini saya potong lagi sedikit. Ini saya potong sedikit aja ya. Tapi benar katanya Coki. Seperti dietnya Coki, buat saya ekstrim banget. Karena saya nggak bisa melakukan seperti itu. Tapi intinya cuma satu, niat apa enggaknya itu kan ya. Iya. Kalau Dan punya taat niat, ya. dan taat. Konsisten. Jadi apa aja yang dilakukan kalau dengan taat itu pasti, apalagi konsisten, itu pasti akan buahkan hasil. Nah, sepertinya akan kita tanya dengan tamu kita yang berikut ini. Dia seseorang yang justru berkarir dengan tubuhnya yang tidak mencari posisi yang ideal, tapi tetap bisa berkarir dengan sangat baik. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, ini dia Davina Raja. Davina ini pernah tergabung dalam sebuah band yang bernama Extra Large Band. Ini semua personilnya berarti extra large? Iya. Davina, Kurang lebih lah ya. boleh mundur sedikit, ketutupan. Maaf, Mas Arinya nggak kelihatan. Bener, saya nggak bisa ngeliat Mas Ari. Beneran, kita jujur. Nah, Davina sendiri ini berkarir di Extra Large sudah berapa lama? Extra large 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Dan kalau kamu ada keinginan untuk apa namanya? Diet apa segala macam. Saya batuk. Batuknya sekarang beda ya. Saya nggak suka sama kepala Mas. Saya nggak suka sama kepala Mas. Kenapa, Kepala Mas menutupi pandangan saya terhadap Mas Ari. Oh, iya. Kali ini Dedi yang kena. Makasih. Kamu kayak ibu saya. Ibu saya juga nggak suka sama saya. Kasihan. Bukan ibunya kan? Bukan ya, nggak apa-apa ya. Yang penting anaknya sampai ke sekolah ya. Terus nggak ada. Kenapa emangnya? Saya belum jawab loh. Oh belum ya? Emang enggak sih sebetulnya. Pengen. Tapi kalau nanti jadinya beneran slim, takut congkak gitu. Oh, karena kebanyakan yang slim pada congkak-congkak gitu ya? Takutnya kan ikut congkak gitu. Oh gitu ya. Jadi udah begini aja. Oh gitu, emang kebanyakan yang slim-slim gitu. Apalagi rambutnya juga slim, itu congkak kebanyakan sih. Sekarang gua nggak punya rambut. Oh ya? Gua nggak suka main congkak. Iya. Lah, sekarang kita akan lihat bagaimana penampilan Davina dan juga bandnya ya. Inilah dia tayangannya. Sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Oh, kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku.
Ya, ternyata walaupun cabi, Davina suaranya langsing banget ya. Tepuk tangan dong buat Davina. Keren, keren. Tapi sebenarnya, Davina, selama kamu menjalani karir, pernah nggak terhambat dengan kecabian kamu ini? Terhambatnya kalau mesti naik turun tangga. Jauh misalnya ya, contoh. Oh, jadi raidersnya pokoknya ada lift gitu ya? Untungnya waktu pas di band kan semuanya ndut-ndut ya. Jadi semuanya ketolong, gak cuma gue doang kan. Yang merasa gimana gitu. Nah, sekarang sebelum kita berlanjut, ternyata ada berbagai jenis tipe-tipe tubuh manusia. Cara penerimaannya atau juga mungkin cara menyerap nutrisi dalam tubuhnya itu beda-beda. Mungkin ini yang menyebabkan setiap manusia itu beda-beda. Ada yang gampang gemuk, ada yang gampang kurus, ada yang susah gemuk, ada yang susah kurus ya. Inilah dia info tipe tubuh manusia. Yang pertama, wah bahasanya agak sulit nih. Ektomorf. Ektomorf cirinya adalah biasanya terlihat kurus. Ektomorf akan sangat sulit untuk menambah berat badan dan akan sangat sulit untuk menambah massa ototnya karena metabolisme sangat cepat sekali. Sehingga pembakaran kalori dalam tubuhnya terjadi seketika. Jadi kalau ibaratnya kalau pintu depan sama pintu belakang hadap-hadapan. Habis makan langsung bisa keluar. Berikutnya adalah mesomorf. Orang tipe ini tubuhnya memiliki tulang yang besar dan juga jaringan otot yang besar. Mereka cenderung memiliki tubuh yang atletik dan mesomorf memiliki kemudahan dalam menggemukkan dan mengurangi lemak dalam tubuh. Gitu, ini biasanya olahragawan nih. Nanti kita tanya tamu kita tipenya yang mana. Ada lagi yang terakhir nih. Endomorf. Tipe ini sangat mudah menggemukkan badan. Bisa dibilang sangat mudah sehingga harus berhati-hati karena tipe endomorf sangat mudah untuk menambah kekurangan lemak dalam tubuh sehingga pola makan yang baik sangat dianjurkan. Jadi ibaratnya kalau pintu depannya ada, pintu belakangnya jauh banget. Gitu. Nah, di antara 3 tipe ini masing-masing kira-kira yang mana? Kalau Coki yang mana, Cok? Saya lebih ke kombinasi meso dan endo. Meso Mesomorf dan endomorf. Iya. Ini agak sedikit gampang gemuk. Saya merasa ada kecenderungan gampang gemuk kalau saya loss yang ya tidak terkontrol tentunya ya. Memang kembali lagi kepada pola latihan. Tapi paling tinggi berapa? Berat badan ya? Iya. 87 lah, 86,9 waktu itu saya ingat. Jadi udah masuk 87. Itu sudah overweight-nya sekitar 12 kg. Karena ideal saya sebenarnya kalau mau dilihat orang lean ya 74. Di bawah itu saya pernah 72 kg. Bagus kalau di foto, senang badannya, ototnya juga keluar di perut. Tetapi muka saya makin tirus, jadi kelihatan kayak orang sakit. Kayak orang tua gitu jadi? Bukan orang tua aja. Kayak kita nge-MC bro, bawain acara kan kita pakai jas. Nah itu kelihatan kopong. Padahal kalau dibuka ototnya bagus, tapi kopong ke dalam gitu. Padahal kita lagi diet, orang bilang kenapa lu kayak orang sakit? Janganlah kayak gitu, biasa aja. Padahal pakai jas yang bisa dipakai gitu ya? Iya, bahkan kadang-kadang loss lagi dari situ. Berarti ada juga kombinasi 2 yaitu mesomorf dan endomorf. Ya, Kalau Dedi? Nah gini, kalau saya, menurut saya mungkin endomorf. Tapi saya tuh nggak, kalau saya pribadi itu saya nggak percaya gitu-gituan gitu. Karena kalau zaman dulu saya ke dokter, dokter akan bilangnya endomorf. Kalau sekarang saya ke dokter, dokter tidak pernah lihat saya dulu, dia akan bilang saya mesomorf. Karena paling tinggi berapa dulu pernah? Tertinggi kilonya? 100-an itu ya bro. Paling tinggi, Paling berat? paling tinggi. Paling berat? Tadi lu bilang paling tinggi. Paling tinggi timbangannya? Sabar. Kita tuh harus sabar. Iya. Sambil dijawab deh. Paling berat. Saya dulu paling berat pernah 100 kilo, pernah. 100 kilo? Pernah 100 kilo. Bayang nggak lu? Sekarang gua 73. Dia sama saya aja drastis ya? Beratan saya. Lebih tinggi padahal. Masalahnya kalau Mas Dedi kan yang OCD itu kan dia 24 jam. 24 jam kan? Lu waktu pernah itu? gua kasih buku. Iya. Jadi begini ya. Ya, diterapkan kan? Diterapkan. Jadi Ayo lu begini. ngomong. Jadi begini. Mas, kita ketemu waktu itu tuh Mas Dedi, sini gue kasih buku. Terus gue bilang, tebel nggak? Kalau tebel mata gue buram kalau baca gue gitu. Oh ternyata dikasih buku ini. Sampai sekarang ada di meja. Lo gue buka. Tapi banyak lo yang baca bener. Saudara gua baca. Iya bagus jadi berkat buat Mak orang lain. gua baca. Lu Tapi nggak buka baca belum baca. perpustakaannya sekalian. Nah kalau Davina sendiri pernah paling Gak rendah usah berapa? kalau Paling rendah. Gue inget paling rendah ya, itu kayaknya tuh 30 something. Tapi itu masih SD. Gue masih inget. Waktu itu gue tinggalin sama emak gue 3 bulan ke Belanda dan gue itu sengsara gue ya. Itu
paling rendah segitu. Ingin Tapi kembali ke masa itu? nggak mungkin sih kalau 30 mungkin saya jadi apa ya, anak-anak itu piak mungkin. Iya. Tapi emang kalau dalam menjalani karir pernah mendapatkan ini nggak sih kayak ibaratnya kayak perlakuan yang berbeda dengan yang gemuk dengan yang Enggak sih bisa aja. biasa aja ya? Malah tahu, "Mama makan apa?" Bah gitu. Ternyata selain OCD ada juga diet-diet ekstrim lainnya. Yang pertama, diet cacing pita. Aduh. Diet ekstrim pertama adalah tapeworm diet atau diet dengan menelan parasit cacing pita. Diet ini berbahaya dan sangat terkenal di Meksiko. Parasit tersebut akan dibiarkan dalam pencernaan hingga berat badan yang diinginkan tercapai. Jika target terpenuhi, maka orang tersebut akan diberikan antibiotik untuk membunuh cacing pita tersebut. Dan salah satu selebriti yang mempopulerkan ini dan dia juga menjalankannya adalah Tyra Banks. Gitu ya. Tyra Banks aja ngelakuin itu gitu. Tapi kalau masih banyak yang tertinggal lumayan jadi penyakit juga. Ada lagi yaitu diet lemon. Diet lemon dipopulerkan oleh artis terkenal Beyonce untuk mengurangi berat tubuhnya sebelum syuting film Dreamgirls. Dan diet aslinya bernama The Master Cleanser Diet ini diciptakan pada tahun 1941 oleh Stanley Brove dengan bahan air lemon, bubuk cabai merah, dan maple syrup. Dan efek samping diet ini, tubuh akan lesu, depresi, kurang fokus, pusing, dan mual-mual. Persis seperti tanggal tua. Berikutnya, diet makanan mentah. Diet makanan mentah dipopulerkan oleh New Age hippies type sejak awal 1900-an. Anda tidak boleh memakan makanan yang dimasak pada suhu lebih dari 40 derajat. Para penyebar paham diet mentah ini mengklaim bahwa diet ini ada sejak api belum ditemukan oleh manusia. Ini adalah diet alami manusia menurut mereka ya. Diet terakhir nih, diet sup kubis. Diet ini mengharuskan setiap orang untuk mengkonsumsi sup kubis secara terus-menerus. Dan kelemahan diet ini yaitu menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam hal kalori sehingga bisa menyebabkan kekurangan gizi serta memiliki kalori yang rendah. Nah, di antara 4 diet ini kira-kira mana yang paling cocok? Kalau menurut Dedi sendiri gimana? Ada nggak sih sebenarnya yang bisa Itu diambil? semuanya bisa, semuanya benar, semuanya cocok buat orang-orang yang menjalankan. Jadi sebenarnya nggak ada yang dilarang, nggak ada yang salah, tergantung orangnya. Seperti Davina aja, dulu saya pernah ngajarin dia diet yang dalam waktu sehari bisa turun 8 kilo, tapi dia nggak Emang mau. Iya, waktu itu gue bilang diamputasi. Lo mau lo amputasi. Agak serem ya. Habis amputasi terus gimana kuenya? Turun 8 kilo. Itu tergantung orangnya masing-masing, terserah gitu ya. Jadi penerapan diet kalau mungkin cocok dengan Anda, monggo silakan dilakukan. Tapi sebab apa yang menyebabkan orang itu takut berdiet? Oke, kita akan ketahui di segmen berikutnya hanya di Tonight Show.